Shalom, terpujilah Tuhan, hari ini kita dapat berjumpa lagi melalui renungan harian. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tiada henti-hentinya kami mengucap syukur di hadirat-Mu Bapa atas segala cinta dan kasih sayang yang Engkau limpahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur hari baru telah Engkau anugerahkan bagi kami. Namun sebelum kami menapakinya, kami mau membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu yang adalah kehidupan, penuntun dalam kehidupan beriman kami. Oleh karenanya berfirmanlah ya Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarnya. Roh Kudus menolong kami. Amin. Lukas 19 ayat 2, demikian firman Tuhan. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita sudah sering mendengar tentang Zakheus. Tidak salah kalau kita kembali mereview ingatan kita tentang Zakheus. Itu sebabnya renungan kita hari ini yaitu Zakheus sang kepala pemungut cukai. Di antara jemaat, di antara saudara, adakah yang berprofesi sebagai petugas pajak atau bekerja di Kementerian Keuangan? Saya yakin banyak ya. Puji Tuhan. Pemerintah penjajah Romawi memegang segala kekuasaan. Tetapi dalam pelaksanaannya pemerintah menyerahkan kekuasaan itu kepada alat-alat pemerintahannya. Dalam hal politik dan kemiliteran, para gubernur dan orang-orang pribumi yang diangkat menjadi pemegang pemerintahan. Dalam masa Yesus, pemegang pemerintahan politik dari pihak Roma adalah Pilatus, sedangkan dari pihak pribumi adalah Herodes, orang Yahudi. Dalam bidang keagamaan, kewibawaan pemerintah diserahkan pada pemimpin yang sudah ada. Pada zaman Tuhan Yesus, kewibawaan yang tertinggi di Palestina berada pada lembaga berada pada lembaga Sanhedrin yang terdiri dari para ulama Yahudi. Dalam bidang keuangan, urusan pemungutan pajak diserahkan kepada orang-orang Yahudi sendiri. Seseorang yang ingin menjadi kepala pemungut cukai, dalam bacaan kita Lukas 19 ayat 2, harus membayar uang yang besar sebagai jumlah pajak bagi bangsa Israel kepada pemerintah Romawi. Kemudian ia akan mengangkat beberapa orang yang dipandang perlu untuk melakukan pemungutan pajak dari rakyat. Memang tarif pajak sudah ditentukan oleh pemegang pemerintahan tertinggi, tetapi pengawasan tidak ketat. Dan caranya banyak sekali yang mengharuskan rakyat membayar lebih banyak daripada yang seharusnya. Misalnya kalau kita bandingkan Lukas 3 ayat 13. Teranglah bahwa jabatan pemungut cukai bukan jabatan yang terhormat. Rakyat menyamakan mereka dengan orang berdosa atau kafir. Penerjemah bahasa Indonesia menganggap kata kafir itu lebih berat dan menerjemahkannya menjadi seorang yang tidak mengenal Allah. Tetapi Tuhan Yesus dengan perumpamaan mengatakan bahwa seorang pemungut cukai mungkin lebih berkenan kepada Allah daripada seorang Farisi. Misalnya di Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di hadapan Tuhan kita bisa saja berkenan. Semua orang berkenan di hadapan Tuhan. Semua orang sama di hadapan Tuhan. Semua kita sama. Ya, tinggal bagaimana hati kita terbuka untuknya. Tinggal bagaimana kita melakukan apa yang benar dan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Manusia boleh menjengkal, ngecap, mengatakan A, B, C, D tentang kita. Tetapi Tuhanlah yang berdaulat atas kehidupan saya dan saudara. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.